Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A8019 BBGP Jateng, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Batang, akan menampilkan sebuah video praktek coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Milatina Ulfa. Saya Yeyen Afiati. Dan saya Emma Kurnianingrum Suni. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Yeyen. Selamat siang Bu Mila. Hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya Bu. Iya, oke, sebelumnya nanti selama Bu Yeyen coaching, saya akan melakukan pengamatan terhadap praktik yang dilakukan oleh Bu Yeyen. Nah, sebelumnya apa sih kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach itu? Menurut saya sebagai guru, coach dalam melakukan praktek coaching itu tentunya harus memiliki beberapa kompetensi. Yang saya tahu ya Bu, yang pertama seorang coach itu harus memiliki kompetensi present atau kehadiran penuh dengan cara mendengarkan secara aktif, kemudian saat berlangsungnya coaching. Yang kedua, seorang coach itu juga perlu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga perlu juga coach memberdayakan coach sehingga di sini nanti yang lebih banyak berbicara itu adalah coach. Seperti itu Bu Mila. Baik, berarti ada kehadiran penuh ya atau presence, kemudian ada mendengarkan aktif gitu ya Bu Yeyen. Kemudian kira-kira kompetensi coaching apa ini yang ingin Bu Yeyen kembangkan? Untuk kesempatan coaching kali ini ya, saya akan berusaha untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu. Karena saya itu masih perlu pelatihan dan banyak praktek coaching seperti itu Bu Mila. Mungkin menurut saya pribadi kompetensi awal yang harusnya saya kuasai itu yaitu kompetensi mendengarkan aktif seperti itu Bu Mila. Oke, jadi nanti saya akan fokus nih ya pada mendengarkan aktif. Begitu ya Bu Yeyen ya. Nah, kemudian bagian mana ini yang ingin diobservasi dari Bu Yeyen? Di sini saya inginnya ya Bu, lebih sedikit berbicara dibandingkan dengan coach saya. Kompetensi atau indikator mendengarkan aktif yang akan saya fokuskan yaitu pada tidak berasumsi Bu, atau tidak memiliki asumsi seperti itu Bu Mila. Itu artinya punya pandangan pribadi yang belum tentu benar, seperti itu Bu. Oke, nanti berarti yang ingin diobservasi adalah pada bagian tidak memiliki asumsi, begitu ya. Kemudian untuk indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan kompetensi tersebut itu apa Bu? Indikator dari tidak memiliki asumsi yaitu setiap kali coach menjawab yang akan saya lakukan yang pertama memberikan apresiasi, kemudian tentunya mendengarkan aktif, dan setelah itu saya akan melakukan konfirmasi terhadap jawaban coach agar saya tidak memberikan asumsi yang belum tentu benar. Jadi seperti itu Bu Mila. Oke, baik. Berarti nanti akan dicapai Bu Yeyen, yaitu Bu Yeyen bisa memberikan apresiasi, kemudian mengkonfirmasi jawaban dari coach, begitu ya Bu Yeyen ya? Betul sekali Bu Mila. Iya, nah demikian kegiatan praobservasi dari saya. Selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan coaching. Selamat siang Bu Emma. Siang juga Bu Yeyen. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Bu Emma. Kemarin juga kita sempat ketemu kan di acara kegiatan lomba.
Oke, Mapsi iya. itu. Oh iya ya Bu Yayan ya. Kita kemarin baru ketemu ya Bu Yayan ya. Senang sekali kita bisa ketemu lagi ya. Gimana nih Bu Emma kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Yayan dan bahagia juga tentunya. Oh iya, Bu Emma itu ngajar di SD Karangasem 5 ya? Iya betul Bu Yayan, saya ada di SD Kalang 5. Saya sering lewat ke situ loh Bu, tapi saya memang belum pernah main atau masuk ke SD-nya Bu Emma itu. Kapan-kapan saya boleh dong main masuk ke SD-nya Bu Emma. Oh boleh sekali Bu Yayan, dengan senang hati ya Bu Yayan ya. Bu Emma, kalau siswa di sana itu bagaimana ya Bu kondisinya? Kondisi di tempat saya layaknya siswa pada umumnya Bu Yayan. Dan seperti di sekolah yang lain gitu. Gitu. Terus kalau perbandingannya dari kelas 4, 5, 6 itu bagaimana Bu Emma? Apakah semakin baik atau bagaimana? Saya rasa kok semakin menurun Bu Yayan, terutama tentang kepekaan siswa terhadap lingkungan seperti itu Bu Yayan. Oh, jadi Bu Emma ini ngajar di kelas 4 ya Bu? Kelas 4 kan ada pelajaran IPAS ya Bu ya? Ya betul sekali Bu Yayan. Jadi inti dari percakapan kita ini Bu Emma, Bu Emma ingin menceritakan apa Bu? Jadi saya itu ingin mendapatkan apa ya, penyelesaian Bu Yayan dari masalah yang sedang saya hadapi, di mana saya itu sering menemukan siswa yang tidak peka terhadap lingkungan menurut saya. Terus kepekaannya itu ya sangat rendah Bu Yayan. Oh, seperti itu ya, Bu. Saya konfirmasi lagi ya, Bu, bahwa di sekolah Bu Emma terjadi suatu masalah, yaitu tentang tingkat kepekaan siswa terhadap lingkungan ya, Bu ya. Boleh diceritakan, Bu Emma, tingkat kepekaan siswa terhadap lingkungan itu contohnya seperti apa, Bu? Kalau menurut saya itu kan kepekaan terhadap lingkungan itu bisa berarti lingkungan makhluk hidup yang ada di sekitar kita ya Bu Yayan ya, maupun lingkungan sosial mereka Bu Yayan. Dari kepekaan lingkungan yang berupa makhluk hidup itu sering saya temui dari mereka itu kesadaran untuk menjaga kebersihan itu masih kurang Bu Yayan, masih sangat rendah bahkan. Kemudian kalau yang berhubungan dengan lingkungan sosial, misalnya mereka itu kurang respect dengan misalnya guru Bu Yayan. Ketika guru membutuhkan bantuan itu mereka kurang peka Bu Yayan. Jadi ya guru itu harus meminta dulu seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Bu Emma. Berarti salah satu ketidakpekaan yang Bu Emma maksud ini terkait dengan yang pertama, yaitu tentang kebersihan terhadap lingkungan ya Bu. Terus juga tentunya dengan tingkah laku murid atau respek terhadap Bapak Ibu guru itu kurang peka ya. Kemudian apa yang Bu Emma harapkan dari pembicaraan kali ini untuk mengatasi ketidakpekaan siswa di sekolah, Bu Emma? Oke Bu Yayan. Yang saya harapkan dari permasalahan ini pastinya saya ingin siswa saya itu sadar Bu Yayan akan kebersihan lingkungan dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dan juga bisa muncul kepekaan dari diri siswa terhadap kondisi yang ada di sekitar mereka Bu Yayan, seperti itu. Sudah ya Bu, berarti harapan Bu Emma itu intinya bagaimana sih siswa di sekolah Bu Emma itu lebih sadar terhadap kebersihan, juga peka terhadap lingkungan yang tentunya yang ada di sekolah itu ya Bu ya. Kemudian kira-kira apa yang Bu Emma bisa lakukan agar murid-murid di sekolah Bu Emma itu dapat sesuai yang Bu Emma harapkan, yaitu bisa sadar kebersihan, bisa sadar lingkungan, dan juga memiliki kepekaan atau respek hormat kepada Bapak Ibu guru. Itu apa yang kira-kira Bu Emma bisa lakukan, Bu? Menurut saya ya Bu Yayan ya, yang pertama yang bisa saya lakukan yaitu saya itu memberikan contoh terlebih dahulu Bu Yayan, bagaimana cara menjaga lingkungan, terutama kan saya ini guru kelas 4 ya,
Ya, saya mencontohkan bagaimana merawat tanaman, kemudian memperlakukan makhluk hidup yang ada di sekitar, misalnya hewan di sekitar saya yang sering mereka jumpai ya. Misal ketika praktek di luar ruangan itu, di lingkungan sekitar dan di lingkungan sekolah, mereka disuruh mengamati itu, mereka malah merusak Bu Yayan. Berarti kan kepekaan mereka dalam menjaga lingkungan hidup masih kurang. Lalu mereka masih sering buang sampah sembarangan Bu Yayan. Terus dari permasalahan tadi kan pertama yang bisa memberikan teladan atau contoh. Kemudian yang kedua berhubungan dengan kepekaan sosial, yaitu ya harusnya mereka itu dipancing dulu Bu Yayan. Mereka itu harus biar bisa mau membantu saya itu, mereka itu ya sering tak sindir gitu Bu Yayan. Misalnya gini, ini nggak ada yang bantu, nggak ada yang bisa bantu Bu Guru gitu, mungkin seperti itu langkah awalnya Bu Yayan. Luar biasa sekali ya, langkah atau salah satu strategi yang Bu Emma lakukan itu dengan memberikan contoh, kemudian juga bagaimana sih cara memberikan kepekaan sosial terhadap murid-muridnya agar bisa merawat lingkungan, menjaga kebersihan, seperti itu. Terus Bu, kira-kira nih kalau saya tanya, kira-kira kompetensi Bu Emma dalam menerapkan atau langkah yang akan dilakukan dari rencananya Bu Emma itu sudah dinilai berapa nih Bu? Misalnya nih dari skala 1 sampai 10 yang selama ini Bu Emma lakukan, skala 1 sampai 10 itu peran Bu Emma atau dalam mencapai tujuan tersebut sudah sampai mana Bu? Kemudian kira-kira mau ditingkatkan sampai berapa? Oh, jadi kalau menurut saya dari 1 sampai 10 ya Bu ya. Saya masih merasa belum memberdayakan orang lain mungkin. Mungkin ya masih di angka 5 Bu Yayan. Karena saya sendiri belum berani untuk memberdayakan orang lain, misalnya warga sekolah seperti itu Bu Yayan. Oke, berarti menurut Bu Emma posisinya masih di skala 5 ya Bu ya. Ceritakan coba Bu yang lebih spesifik lagi, skala 5 itu yang seperti apa ya yang boleh saya tahu? Ya, itu tadi ya Bu. Jadi kan masih bisa saya lakukan itu hanya memberi contoh. Berarti kan saya sendiri yang aktif terus ya tadi dengan meminta bantuan. Itu kan saya juga yang aktif sebenarnya ya Bu. Untuk meningkatkan respek dan kepedulian siswa itu tidak hanya dari pribadi saya sendiri Bu Yayan, dari dalam diri orang lain mungkin ya, orang lain itu bisa berpartisipasi atau bisa dilibatkan seperti itu. Nah, saya itu belum bisa melakukannya Bu Yayan. Nah, berarti skala sekarang itu di angka 5, artinya karena mungkin Bu Emma itu baru bisa melakukannya sendiri. Kira-kira nih Bu, harapan Bu Emma nanti akan ditingkatkan menjadi berapa Bu setelah rencana tadi? Mungkin dalam waktu dekat ini ya, saya belum berani ke skala yang tinggi Bu. Mungkin skala 7 Bu. Oke, 7 ya Bu ya, ditingkatkan ke skala 7 ya Bu Emma ya. Skala 7 itu boleh diceritakan Bu perubahannya seperti apa dari skala 5 ke skala 7 itu seperti apa? Mungkin saya akan sedikit mencoba warga sekolah lain untuk bersama-sama bisa meningkatkan kepekaan siswa, misalnya dengan diskusi bersama guru tentang bagaimana agar anak sadar bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh bagi mereka. Jadi bagaimana cara mereka menjaga eksistensi dari lingkungan sekitar. Oke, luar biasa sekali ya Bu Emma. Tujuannya sangat jelas dan baik sekali ya. Dan baik sekali yaitu ingin seluruh komponen masyarakat tentunya begitu ya Bu ya.
kepekaan siswa untuk menjaga kebersihan yang tadinya di skala 5 ditingkatkan ke skala 7 dengan cara yaitu mampu mengajak warga sekolah khususnya rekan-rekan guru. Oke Bu, kira-kira rencana itu akan bisa diterapkan mulai kapan? Kalau bisa sih ya sesegera mungkin Bu ya. Jadi nanti saya akan menyelipkan misalnya dalam kegiatan rapat sekolah atau kegiatan KKG begitu Bu. Saya akan bahas sedikit, saya akan memberikan masukan tentang bagaimana kita sama-sama mencari solusi untuk meningkatkan kepekaan siswa seperti itu. Oke, luar biasa. Memanfaatkan rapat atau KKG di sekolah, ya Bu ya. Waktu rapat di sekolah atau KKG untuk rencananya akan menyampaikan apa yang ingin Bu Emma capai, begitu ya. Seperti tadi, kira-kira siapa saja ya Bu untuk yang dapat mendukung tujuan Bu Emma ini? Utamanya ya pasti diri sendiri ya Bu ya. Terus di sini itu karena tujuan siswa berarti siswa itu kemudian diberi peranan yang penting gitu ya. Kemudian warga sekolah juga yang akan saya ajak pertama ya rekan sesama guru. Terutama Bu Emma juga sudah dimulai ya dari dalam diri sendiri, tentunya dukungan dari siswa sendiri atau rekan guru, mungkin yang jelas juga perlu dukungan dari warga sekolah di sekitar. Itu ya Bu, kemudian rencananya seperti itu. Kira-kira komitmen apa yang dapat Bu Emma lakukan nih? Biar apa yang sudah Bu Emma lakukan atau rencanakan ini bisa berlangsung dengan baik sesuai harapan Bu Emma. Komitmennya mungkin saya harus buat itu dulu ya, indikator-indikator ketercapaian, kemudian saya analisis dan sampai mana ketercapaiannya seperti itu Bu Yen. Baik Bu Emma, luar biasa sekali. Saya juga baru terpikirkan, ternyata untuk membuat komitmen perlu membuat indikator. Menginspirasi juga itu Bu bagi saya Bu Emma. Jadi untuk membuat komitmen kita perlu indikator ketercapaian. Iya Bu Yen. Oke, terima kasih atas waktu dari kita ya Bu Emma, sedikit ngobrol tentang tujuan obrolan kita. Harapannya nanti Bu Emma bisa melaksanakan apa yang diharapkan terkait dengan meningkatkan kesadaran atau kepekaan siswa terhadap lingkungan, terutama kebersihan lingkungan seperti itu. Itu saja Bu, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa seperti itu dulu ya Bu ya. Nanti untuk progresnya saya mungkin akan meminta bantuan dan waktu Bu Yayan lagi. Untuk apa ya, agar potensi saya itu bisa tergali gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Emma atas waktunya. Sama-sama Bu Yayan. Oke Bu Yayen, luar biasa sekali ya sudah menyelesaikan percakapan coaching dengan coachingnya Bu Emma tadi ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan ini Bu, bagaimana perasaannya setelah melakukan praktek coaching ini? Oke Bu Mila, rasanya itu plong sekali. Tadi jujur ya Bu ya, saya di awal itu deg-degan gitu melakukan praktek coaching dengan Bu Emma ya. Kebetulan ini kan juga baru pertama kali ya Bu, kita sebagai Bu Emma sebagai coach, saya pertama kali melakukan praktek coaching dengan Bu Emma. Lega, plong gitu Bu, menurut pendapat saya sudah sesuai alur cerita juga seperti itu. Ya, oke, berarti menurut Bu Yayan sudah berhasil ya tadi ya, sudah berhasil bebas dari asumsi tadi yang saya amati ini. Iya betul Bu, terkait dengan kompetensi yang ingin saya tingkatkan tadi ya Bu dalam pelaksanaan coaching, yaitu mendengarkan aktif. Ini selama saya coaching tadi saya rasa juga sudah mendengarkan aktif ya Bu. Di sini saya selama coaching tadi saya rasa juga sudah mendengarkan aktif, tidak memotong pembicaraan. Tentunya kemudian di sini saya lebih sedikit
berbicara dibanding dengan coachingnya, tentunya terkait dengan indikator mendengarkan aktif tadi tidak memiliki asumsi. Setiap coaching menjawab seperti itu, saya berusaha mengkonfirmasi jawaban, jadi tidak memiliki pandangan pribadi yang belum tentu benar, seperti itu Bu Mila. Iya, betul sekali. Jadi tadi menurut pengamatan saya, memang Bu Yayan sudah berhasil nih dengan bebas dari asumsi, tidak memberikan label ya, kemudian memberikan apresiasi pada jawaban dari coach tadi, dan mengkonfirmasi setiap jawaban apa yang disampaikan coachnya. Jadi ini nih saya memiliki sedikit catatan, boleh saya sampaikan Bu Yayan? Boleh sekali Bu, saya juga Iya. butuh catatan atau pengamatan hasil dari Bu Mila seperti itu. Baik. Yang pertama ini Bu, saya mengapresiasi sekali karena Bu Yayan sudah sesuai, sudah bisa mendengarkan aktif ya, dengan tidak memiliki asumsi, kemudian selalu mengapresiasi dan mengkonfirmasi jawaban dari coach tadi. Bu Yayan juga tampak mengangguk, itu menunjukkan bahwa ada rasa di situ ya. Kemudian mengucapkan luar biasa, bagus itu Bu, gitu. Seperti itu. Hanya saja ya ketika memberikan pertanyaan pada coach tadi, ini mata Bu Yayan tampak belum fokus sepenuhnya nih pada Bu Emanya. Betul begitu Bu Yayan? Oh iya, betul sekali Bu. Tadi apa ya? Saya itu kurang sadar. Ini jadi catatan baik itu Bu bagi saya. Terima kasih ya Bu ya. Iya, kemudian tadi saya juga mencatat ya setiap jawaban dari apa yang disampaikan coach Bu Yayan ya, maaf Bu Yayan tadi mencatat setiap jawaban yang disampaikan oleh coach dan dilanjutkan dengan membuat pertanyaan dari jawaban-jawaban yang telah disampaikan coach tadi. Di sedikit menurut saya ini Bu Yayan ketika Bu Emma selesai menjawab itu ya atau ada apa ya sedang jeda begitu sebentar untuk melanjutkan jawaban Bu Emma, menanyakan sudah ya Bu, begitu, seperti menunggu-nunggu apalagi akan disampaikan seperti itu. Oke, terima kasih Bu Mila. Apakah ada lagi Bu? Kemudian ini Bu, tadi sempat di akhir itu menanyakan kan tadi rencana tadi Bu Yayan itu yang pertama membuat pertanyaan berbobot gitu kan, yang disampaikan ke coach, tapi langsung sekaligus 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan 1 kan harusnya biar dijawab dulu gitu ya Bu ya. Nanti baru Bu Yayan bisa melanjutkan. Tapi tadi saya amati Bu Yayan masih sempat kira-kira skala berapa ini Bu Emma gitu. Harusnya itu dijawab dulu seperti itu Bu Yayan. Itu catatan dari saya. Nah, setelah ini kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Yayan kembangkan? Oke baik Bu, kalau tadi saya sudah berusaha mengembangkan kompetensi, mendengarkan aktif, mungkin untuk kedepannya di sini saya akan berusaha untuk meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Bu. Karena menurut saya itu salah satu kompetensi yang bagi saya pribadi itu cukup butuh waktu atau butuh latihan untuk memancing pertanyaan berbobot tadi. Nah, kedepannya saya ingin meningkatkan kompetensi itu untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, betul sekali ya Bu ya. Jadi memang pertanyaan berbobot itu sangat perlu untuk menggali informasi, dan tentunya pertanyaan berbobot itu kan sifatnya terbuka ya dan berasal dari jawaban coach. Seperti itu ya Bu ya. Betul sekali Bu Mila. Iya, demikian ini Bu Yayan. Observasi kali ini saya rasa cukup. Terima kasih Bu Emma sudah jadi coachnya Bu Yayan ya, dan saya Milatina Ulfah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.